dia membuat sebuah web atau aplikasi palsu. Tadi kan nomor palsu, akun bank palsu, dia akan buat situs web atau aplikasi palsu seolah-olah legitimate, Bang. Tapi kan bagi kita yang paham keamanan siber, biasanya korban dari online scamming ini enggan melapor, Bang. Kenapa enggan melapor? Pertama juga bisa kayak kedok investasi. Bisa dia pegawai negeri. Dia punya uang yang sekian banyak menjadi korban penipuan. Ketika dia lapor, orang bertanya, kok duit lu bisa banyak itu? Gitu. Tolonglah yang kemarin-kemarin masih belum ada kesungguhan, perbaikin diri. Yang kemarin-kemarin masih berpikir, kamu kalau untung nggak melapor, begitu rugi masih melapor lah, itu ya jangan begitu lagi. Kalau masih jadi aparatur masih berpikir begitu, yang mending bekerja wira swasta lah gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas. Alhamdulillah kembali berbincang di podcast ini. Kali ini kembali kita berbicara terkait dengan masalah yang online. Ada judi online yang nggak beres-beres. Belum lagi penipuan online yang berdampak banyak tapi jarang kasus yang terungkap. Aduh, susah. Dan biar gak kita bingung melihatnya, kali ini kita bicara sama rekan saya yang pinter cyber. Aulia Postiera, hobi. Waduh, bukan cuma hobi, Aulia emang pinter emang. Sekolahnya bidang itu. Siap, apa kabar, Aul? Alhamdulillah sehat, Bang. Bang, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Sehat, waras, tapi lagi risau. Kenapa? Bagaimana nggak risau kita lihat judi online, kabarnya katanya mau dituntaskan, diungkap. Kok rasanya nggak terlalu lama, Bang, ya? Iya, nggak terlalu kelihatan hasilnya. Terus yang kedua, masalah penipuan online ini, saya belum pernah mendengar ada kasus yang terungkap. Iya, dan sekarang lagi marak nih, Bang. Iya, saya yakin. Ya. Biar ini sekaligus mengedukasi buat masyarakat, biar nggak menjadi korban dari penipuan online, dan sadar tentang bahaya penipuan online, sehingga kita juga mendesak pihak-pihak yang mempunyai kewajiban untuk melakukan, maka kita bicarakan hal ini. Oke, siap, Bang. Kawan-kawan semuanya, rekan saya ini Aulia, kalau menurut pandangan saya dia ahli security, tapi security-nya bukan jaga tempat, jaga gedung, tapi cyber security. Luar biasa. Dan saya pun kalau ada problem di hack segala macam, saya lapornya sama dia. Siap, Bang. Kalau bicara terkait dengan penipuan online, banyak yang bilang penipuan online sama judi online ini gengnya sama. Masuk akal nggak itu? Atau bisa dijelaskan nggak secara teori atau secara perspektif yang orang paham? Betul nggak sih itu kira-kira? Ya, makasih, Bang. Yang namanya penipuan, Bang, itu kan bentuknya macam-macam, Bang, ya. Oke. Bentuknya macam-macam. Apalagi yang namanya penipuan online atau biasa dikenal online scamming, Bang, istilahnya. Online scamming ini bentuknya macam-macam. Ya. Mulai dari kedoknya itu kedok investasi. Misalnya investasi, ini ada aplikasi nih. Terus dibikin grup WA. Oke. Nah, terus di sana dia ada edukasi segala macam. Nah, di sana lalu nggak lama setelah berapa kali transaksi si korban tidak bisa menarik uangnya. Itu yang investasi. Itu banyak yang begitu. Banyak, Bang. Saya akan cerita itu nanti, Bang. Karena ini baru dalam minggu ini ada 2 orang yang kenal saya melapor kepada saya dan salah satunya baru hari ini saya dampingi untuk melapor ke Bareskrim. Sebagai korban ke Direktorat Cyber Bareskrim. Nah, yang kedua ada juga jenisnya itu love scamming, Bang. Apa itu? Jadi penipuan berkedok cinta. Wow. Itu banyak korbannya di Indonesia. Jadi seolah-olah dia pacaran online segala macam, lalu ujung-ujungnya minta duit, diberikan duit, lalu hilang. Itu ada juga love scamming. Terus macam-macam jenisnya yang lain lah. Termasuk pura-pura jadi korban atau jadi lagi sakit parah segala macam gitu, kecelakaan. Dia nelfon keluarga kita segala macam. Nah itu udah lama sih, beberapa tahun yang lalu. Nah, kalau Bang bandingkan dengan judi online, kalau saya mengkategorikan judi online itu termasuk jenis dari penipuan online. Loh, kok bisa? Kan judi kan permainan, orang sering menganggap kadang ada menang, kadang kalah. Nah itu, ini yang gak disadari oleh masyarakat kita, Bang. Dan kenapa bandar judi online itu begitu berjaya di Indonesia, yang sampai data PPATK tahun lalu itu sampai 600 triliun. Iya, gila. Transaksinya 600 triliun. 600 triliun. Karena kenapa?
masyarakat kita yang mempunyai mimpi muluk-muluk, malas bekerja, dia memilih untuk bermain judi online. Tanda kutip, saya bilang tanda kutip judi online. Karena penipuan tadi ya pada dasarnya ya. Karena dia berharap dengan judi online dia berjudi, dia mungkin masukin depo 100.000, 200.000, 300.000, dia berharap akan datang duit puluhan juta nanti atau ratusan juta ketika dia menang. Padahal itu penipuan, Bang. Nggak bakal menang. Nggak bakal menang. Ya namanya, Abang pernah ngundang Ustadz Denny Slim ke sini ya. Ya, dia kan juga jelasin bahwa aplikasinya itu sudah didesain sedemikian rupa sehingga kita nggak bakal menang. Yang menang pasti bandar. Makanya saya masukkan kategori dari judi online itu masuk ke dalam penipuan online. Jadi semua itu masih dalam satu kelompok online scamming, Bang. Oke. Nah. Yang menarik begini. Tadi yang awal bilang sampai dibikin grup WA, edukasi. Berarti penipunya juga pintar investasi dong ya? Nah ini, Bang. Jadi secara teoritis yang diajarkan itu benar begitu kurang lebih ya? Ya ini salah satu yang saya terima laporan dalam minggu ini. Ada 2. Satu kedoknya itu sebagai afiliator. Afiliator itu dia berdagang dengan orang Singapura segala macam investasi, lalu memasukkan uang, lalu setelah berapa kali store akhirnya nggak bisa narik uang. Nah yang kedua ini kedoknya investasi dan juga trading, Bang. Jadi kebetulan ini kripto, mata uang kripto, Bitcoin ya, semacam Bitcoin. Saya sebut aja namanya biar pelakunya ini biar sadar juga di sini. Dia menggunakan JYPRX. Apa namanya tadi ulangi? JYPRX. JYPRX. Ini bisa ditulis di situ. Jadi biar rekan-rekan yang menonton podcast Abang ini yang berinvestasi atau baru berniat melakukan investasi atau trading di sana, itu dipastikan scamming karena korbannya kebetulan kita sudah koordinasi dengan Direktorat Siber 2 hari yang lalu, kita sudah ada beberapa orang korban, Bang. Dan nilainya juga cukup besar. Ada yang ratusan juta, ada yang bahkan sampai miliaran. Wow. Ya. Jadi kedoknya gini, Bang. Kok bisa sampai miliaran ya? Ya. Kan gini ya, dalam logika saya begini ya. Seandainya nih saya ditipu ya, saya ditawari kan, saya kan melihat menguntungkan nggak ya? Kan kita kan banyak orang yang ditipu, kadang-kala orang ini orang yang paham, orang yang punya pendidikan juga kan bisa melihat kan, ini kira-kira menganalisis bener apa enggak, menganalisis gitu ya. Sampai kena miliaran kan berarti kan meyakinkan sekali ya, seolah-olah benar ya. Emang seperti itu? Ya gini, Bang. Jadi untuk yang kasus yang tadi itu, yang penipuan berkedok investasi tadi itu, jadi berawalnya kan dari kronologi korban ya, dia menyatakan bahwa dia mendapatkan informasi dari Instagram awalnya. Di Instagram itu ada link. Jadi karena link itu menurut dia setelah dia baca, dia analisis, kebetulan bukan orang sembarangan juga. Orang yang paham audit, orang yang paham manajemen risiko. Korban ini saya nggak bisa sebut namanya karena beliaunya tidak ada di sini ya, Bang ya. Nah, beliau ngeklik itu lalu tersambung ke grup WhatsApp. Ya, tersambung di grup WhatsApp, lalu di grup WhatsApp itu ada semacam edukasi. Ada orang yang di sana seolah-olah seperti trainer dan orang-orang lain di grup itu memanggilnya profesor. Profesor tanda kutip ya, Bang ya. Profesor beneran apa nggak tahu lah ya. Udah pasti fake karena pasti kita palsu, udah cek nomor itu adalah nomor abal-abal. Nah, profesor itu memberikan edukasi, memberikan informasi bahwa misalnya dia informasi mulai dari informasi saham. Dia ngasih tahu, beli saham ini hari ini harganya bakal naik. Nah, diceklah oleh korban ini. Dia ngecek, oh benar harganya naik. Sampai berapa bulan dia ikutin grup itu. Dan menurut dia kan berapa bulan ya dia lihat. Bulan. Ya, jadi ini korban ini bukan orang yang juga spontan. Spontan gitu enggak ya. Jadi karena dia punya pengetahuan juga terkait saham, terkait sekuritas. Nah, jadi dia amati setiap edukasi yang ada di sana. Dan dia cek, karena dia juga pemain juga, dia cek, oh benar ini. Kok benar gitu kan. Sampai akhirnya setelah berapa bulan dia terpancing untuk ikut. Langsung besar gitu? Belum. Dia terpancing waktu itu 2 juta dulu dia coba. Terpancing untuk ikut berinvestasi di JYPRX ini. Dia coba di sana, ternyata benar, bagus nih. Kenaikannya. Dan waktu itu dia ngetes, tarik bisa nggak? Karena ya 2 juta kalau memang dia pemain ya, kalau orang yang yang berniat bermain serius, dia memastikan dulu, dia nggak mau main besar dulu kan ya.
dia tarik bisa. Ketika 2 juta. Iya. Nah nggak lama terus dia di invite dia ke grup lain lagi. Karena dia dianggap orang yang aktif. Nah di sana, di invite di sana akhirnya dia terpancing untuk masukin dalam jumlah lebih besar. Sampai 100 juta. Itu dalam bentuk aplikasi ya? Komunikasinya via WhatsApp group. Oke. Lalu ada aplikasinya untuk dia trading di sana. Untuk tradingnya pakai aplikasi ya? Oke. Nah, termasuk untuk investasinya, dia lihat chart segala macam, banyak lain aplikasi seperti itu yang ada di sini. Dan masalahnya adalah JYPRX ini belum terdaftar di OJK sini. Nah ini juga trader juga ya, karena memang ya bagaimanapun tidak ada perlindungan dari negara kan. Nah setelah dia ikut sana, masuk di aplikasi tersebut, dia mulai transfer lah uang. Dari cara transfernya pun sudah mencurigakan, karena menggunakan rekening PT lain dengan keterangan transaksi menyebut nama orang, nomor handphone yang nggak jelas. Jadi underlyingnya ketika dia melakukan transfer itu bukan pembelian saham atau apa. Nah itu juga saya kok berpikir kenapa mau ya, saya bilang dia. Karena kan mungkin udah terlanjur percaya karena berapa bulan sudah mengamati seolah ini apa yang disampaikan di grup itu oleh profesor abal-abal tadi itu adalah benar. Nah makanya akhirnya korban tadi akhirnya menyetorkan sejumlah uang 100 juta, kemudian ada 20-an juta sekian. Akhirnya nggak lama dia di aplikasi itu bagus tuh rate-nya, grafiknya. Ya seolah kan benar ya Bang ya, karena di aplikasi ya. Tapi ketika dia akan melakukan penarikan, itu dia terkendala. Kendalanya disebut gimana tuh? Dia menarik waktu itu 50.000 US dollar. Senilai Bitcoin itu ya. Dia tarik, ternyata dia bilang ini tidak bisa ditarik. Terus ada seolah ada surat dari Secure Exchange Commission-nya Amerika atau OJK-nya Amerika. Bahwa ini diduga money laundering. Segala macam. Nah terus butuh waktu verifikasi. Terus ada juga. Jadi dibikin seolah ada surat gitu ya? Ada surat. Saya lihat suratnya. Jadi fake juga suratnya. Fake, jelas fake Bang. Saya cek ada dia pakai logo Secure Exchange Commission. Jadi seolah-olah benar gitu loh Bang. Ya namanya penipuan profesional seperti ini Bang. Seolah-olah benar. Gila. Bahkan orang terdidik pun menjadi korban akhirnya. Orang yang pintar pun jadi korban. Nah setelah itu apa yang dilakukan kemudian dia mengirimkan pesan karena transaksinya gagal, gagal withdraw, dia lalu ada yang kontak dia. Kalau ingin withdraw, setor lagi 2% dari nilai yang akan ditarik. Jadi orang mau narik, disuruh nyetor lagi. Ditipu lagi ya? Ditipu lagi. Ketika korban ini menelpon saya di sekitar awal minggu ini, menelpon saya menceritakan kronologisnya, saya langsung bilang, Pak, ini fix scamming karena polanya serupa. Polanya serupa. Nah, jadi karena beberapa bulan ini kan juga banyak yang jadi korban ya, Bang ya. Dan saya juga selain saya kan juga aktif di Cyberity ya bersama teman-teman ya. Sebuah NGO yang bergerak di bidang edukasi keamanan siber ya. Nah, kita banyak mendapat informasi seperti ini juga, Bang. Tidak hanya di Indonesia, di luar negeri, di Asia Tenggara. Nah ini korbannya berarti lintas negara juga ya? Lintas negara. Nah korbannya tidak hanya orang-orang, mohon maaf, orang yang berpendidikan rendah, tapi orang-orang pintar, orang yang punya uang besar. Karena salah satu korban, selain korban yang melapor ke saya ketika saya dapat informasi itu, dia rugi sampai miliaran Bang. Di JYPRX ini juga. Nah, tapi JYPRX-nya masih jalan? Masih jalan. Loh. Dan nggak pernah dari mungkin Direktorat Cyber mengumumkan ke masyarakat biar masyarakat lainnya nggak jadi korban, atau dari bidang-bidang lain lah memberitahu kepada publik agar jangan sampai jadi korban. Nggak pernah. Sejauh ini belum Bang. Nih baru kita ini membicarakan ini di publik nih Bang. Karena juga saya melihat. Jangan-jangan banyak nih, coba dicek dong. Jangan ada yang main, jangan-jangan ada yang main lagi sekarang. Iya, saya curiga nih. Penonton Abang mungkin ada yang main itu juga menggunakan JYPRX. Kalau iya, fix itu penipuan, scamming. Nah, ini Bang, saya kebetulan ini menyiapkan juga untuk edukasi ya Bang untuk edukasi. Jadi pemirsa yang menonton podcast Bang Novel ini, jadi penipuan online itu kurang-kurangnya dia menggunakan 7 atau 8 tahap Bang. Sampai akhirnya penipuan online itu berhasil. Gimana tuh? Yang pertama itu mereka melakukan penargetan Bang, targeting. Lu cara targetnya gimana? Dia bisa melakukan open source intelligence. Dia bisa profil orang-orang siapa yang akan jadi target nih.
Yang kira-kira punya uang lah gitu ya. Yang punya uang, yang punya interest tertentu, segala macam. Dia bisa lihat profilnya, kita bisanya follow apa saja di sosial media kita, apa pembicaraan kita di sosial media itu kan bisa dianalisis, Bang. Iya. Nah, dari penargetan itu dia mulai lakukan membangun kontak atau engagement. Mulai bangun kontak, mengirimkan link, mengajak diskusi, jalurnya macam-macam lewat sosmed, lalu mengirimkan link WA. Kebetulan korban ini waktu itu dikirimkan link langsung nyambung ke WhatsApp grup. Setelah itu dia membangun trust, membangun kepercayaan. Persis. Jadi persis cerita dari korban yang sampaikan ke saya itu persis dengan teori yang ada. Dia membangun trust. Karena dia di WA grup itu kan diberikan edukasi yang baik oleh seorang profesor yang dianggap tanda kutip tadi itu. Diberikan link-link karena dia mungkin tidak melakukan pengecekan juga apakah ini link web ini benar atau tidak. Dia kan tidak punya kemampuan IT juga untuk itu. Dia juga tidak pernah memverifikasi apakah nomor WhatsApp itu aktif juga nggak di telepon GSM biasa. Karena banyak rata-rata online scamming menggunakan nomor WhatsApp tapi nomor itu tidak bisa ditelepon. Karena dia mencuri identitas juga, Bang. Untuk pendaftaran nomor itu. Nah, yang keempat, barulah dia mulai melakukan penipuan atau deception, tahap berikutnya, keempat. Mulailah penipuan. Karena udah terbangun trust, akhirnya orang udah mulai menyetorkan sejumlah uang. Apakah itu bentuknya apakah investasi, apakah itu apa tadi yang romance scamming tadi itu, atau jenis scamming lainnya. Udah mulai orang menyetorkan uang. Lalu dari sana dia mulai melakukan eksekusi. Jadi setelah orang ini percaya baru mulai dieksekusi. Kayak tadi kan dia narik pertama aman. Tapi setelah dia narik kedua, ketiga udah nggak bisa. Nah, dia mulai eksekusi. Nah, setelah eksekusi pun biasanya dia melakukan penipuan lanjutan, Bang. Kayak tadi. Dia nggak bisa narik segala macam. Kalau mau narik, setor lagi 2% dari nilai yang akan ditarik. Dia masih double. Ngapain juga store 2% ya? Gak logis ya? Gak logis. Ya itu kalau ya pun aplikasi yang benar. Itu kan hak si klien yang untuk melakukan penarikan gitu kan ya. Kapanpun kita main saham, kita main kripto itu terserah kita kalau itu legal ya, Bang ya. Nah, lalu setelah itu dia mulai menghilang. Mulai nggak bisa dikontak, menghindar, segala macam. Nah, yang ketujuhnya itu. Nah, yang terakhir, setelah itu dia mulai menghilangkan jejak. Berarti yang ini masih belum pada tahap itu ya? Sekarang masih ada di WA grupnya masih aktif. Hari ini saya masih ketemu orang itu, korban tadi ketika saya bantu dia lapor ke Direktorat Siber tadi ke Barreskrim. Masih aktif, dia bilang aktifkan dulu biar Direktorat Cyber yang tindak lanjuti. Semoga ini bisa terungkap. Karena bagaimanapun juga kejahatan online scamming ini nggak mudah pembuktiannya, Bang. Mereka akan menggunakan diantaranya pertama nomor telepon palsu. Dia mencuri data pribadi masyarakat, mencuri KTP, KK, lalu mendaftarkan nomor handphone itu sehingga digunakan sebagai nomor WhatsApp. Yang pertama. Kedua, dia menggunakan akun-akun bank palsu atau yang menggunakan nomini. Paper company yang sekarang kan bikin perusahaan gampang, bikin PT gampang, Bang. Nah, ini paper company ini sebenarnya gedungnya nggak ada, cuma pakai virtual office, tapi nggak ada aktivitas. Itu digunakan sebagai perantara untuk transaksi. Tapi uangnya nggak akan lama di rekening perantara ini, Bang. Setelah orang itu melakukan transfer, duitnya masuk, langsung dipecah ya. Lalu apakah ditarik tunai, apakah dipindahkan lagi ke rekening lain, diputar, lakukan seperti kegiatan money laundering, layering ya, Bang ya. Nah, jadi ini yang kedua. Yang ketiga, rata-rata dia dia membuat sebuah web atau aplikasi palsu. Tadi kan nomor palsu, akun bank palsu, dia akan buat situs web atau aplikasi palsu seolah-olah legitimate, Bang. Tapi kan bagi kita yang paham keamanan siber, melihat tampilannya saya kita udah curiga. Baru kita bisa lakukan uji setelah itu kan, Bang ya. Apakah ini web yang benar atau tidak. Nah, itu tiga itu ciri-cirinya, Bang. Tapi kan gini loh, seringkali kan orang ketika dalam kegiatan keseharian kan juga bisa melakukan investasi online, terus menggunakan trading online kan gitu ya. Terus biar nggak terjebak di yang pemalsuan atau scamming tadi, itu apa tipsnya?
Nah, ini tipsnya nih Bang. Tapi nanti sebelum ini ada hal lagi tambahan tadi nggak? Ya. Oke. Sebenarnya kenapa orang itu bisa kena? Ya. Kena online scamming itu saya ada beberapa catatan di sini Bang. Nah itu dulu. Nah, yang pertama itu kurangnya pengetahuan tentang keamanan digital. Oke. Ya. Mereka itu biasa masuk kayak tadi ceritain saya tadi itu melalui link di Instagram. Itu adalah bentuk phishing Bang. Pancingan. Nah, jadi ya jangan sembarangan ngeklik link. Kalau kita nggak paham, nggak usah diklik. Gitu loh. Ya, itu yang pertama. Jadi kurang paham tentang keamanan digital. Biasanya kalau dulu kan zaman email Bang ya, banyak email spam segala macam. Ada saya dari kerajaan ini di Afrika. Saya sekarang sedang bermasalah di negara saya. Saya ingin memindahkan harta saya ke Indonesia. Nah, itu contoh-contoh scamming zaman dulu melalui email Bang. Nah, terus yang kedua, kepercayaan berlebihan. Penyebab kenapa seorang itu bisa jadi korban. Kayak tadi, dia dengan edukasi via WA group tanpa memverifikasi siapa profesor tadi. Saya sebut namanya, dia mengaku namanya Profesor Adi. Tadi itu. Siapa Profesor Adi di bidang trading? Dicari dong dari kampus mana dia. Kita harus verifikasi, lakukan uji tuntas, lakukan due diligence atau background check terhadap orang ini. Jangan mudah percaya. Karena sekarang orang bisa seolah-olah menjadi orang pintar hanya dengan menggunakan AI. Menggunakan ChatGPT segala macam seolah dia pintar, padahal yang kerja mesin. Ketika diajak ngomong, jangan edukasinya juga ChatGPT ya. ChatGPT bisa jadi, kita nggak tahu kan Bang. Nah, terus yang ketiga, kondisi emosional. Dia memainkan kondisi emosional. Setelah orang gampang percaya, emosional. Wah, ini kalau gua main ini, gua untung besar nih. Ya memang bagaimanapun juga di setiap pikiran atau di hati kita ada naluri manusiawi kita yang ingin berlebih, mendapatkan sesuatu lebih dari yang kita miliki sekarang. Kesempatan ini, opportunity. Nah, terus yang keempat, godaan hadiah dan kesempatan. Ini yang kelima, yang keempat nih Bang. Nah yang kelima, tekanan waktu. Biasanya main pressure. Ini kalau nggak diambil sekarang, ini lewat loh. Kalau lu nggak masuk sekarang, ini akan turun. Ya, jadi ada pressure. Jadi main psikologi lagi, main pressure segala macam. Nah terus yang terakhir itu, dia kesulitan mengidentifikasi pelaku. Karena dari awal tadi dia nggak sempat lakukan background check. Nah, jadi siapa pelakunya? Siapa yang nipu? Profesor Adi. Profesor Adi itu siapa? Nomor handphone dicek, ternyata tidak terdaftar atas nama itu. Ternyata dia menggunakan nomor induk kependudukan dan kakak orang lain. Dia gunakan berapa nomor itu. Nah, itu Bang. Jadi mungkin para penonton podcast Abang harus berhati-hati, jangan mudah percaya. Kalau tadi yang itu tadi poin-poin tadi termasuk dari bagian dari tips tadi ya, termasuk itu ya arah untuk bagaimana cara biar nggak tertipu. Nah sekarang gini, kalau kita lihat dari masalah penipuan online yang banyak terjadi, saya pernah melapor. Yang waktu dulu itu akun Instagram istri saya yang jualan baju. Dipakai buat nipu customer. Memang nggak rugi langsung, tapi kan kasihan orang-orang kemudian tertipu gara-gara. Tapi ada customernya istri Abang yang tertipu Ada beberapa. Dan padahal sudah begitu tahu ini nggak benar sudah diumumin. Tapi kan orang kadang-kala nggak baca pengumuman. Padahal pengumumannya sudah disampaikan cukup masif ya. Tapi kemudian orang nggak perhatikan itu. Tapi persoalannya adalah laporan itu susahnya setengah mati loh. Lapor, padahal saya yang melapor. Abang sendiri yang lapor ya? Yang saya punya banyak teman di di kepolisian dan segala macam, nggak jalan juga. Bahkan sekedar untuk memblok agar jangan sampai dia masih menipu orang lain lagi, itu nggak jalan-jalan juga. Setelah melapor masih ada korban lagi. Kita sedih lihatnya. Saya khawatir yang begini juga masih terjadi. Dan yang kedua, setelah sekian tahun nggak terungkap juga. Padahal ini menggunakan banyak akun-akun lain yang dihack dan kemudian dipakai buat nipu. Dan saya belum, atau mungkin saya jarang baca berita kali ya. Saya belum pernah melihat di berita penipuan online besar yang terungkap. Atau belum, saya nggak salah baca kan ya? Nggak salah baca Bang. Memang. Kenapa problemnya kira-kira nih Ul? Ya mungkin ini saya menduga ya Bang. Kita nggak tahu pasti apa yang terjadi ya. Karena pertama mungkin dari segi teknologi Bang.
Karena ini kan kalau kita bicara di dunia siber, ini kan nggak ada batasan yurisdiksi negara, Bang. Bisa jadi pelakunya tidak di dalam negeri, bisa jadi pelakunya di luar. Itu bisa orang Indonesia, bisa orang Indonesia, luar ya. Bisa orang Indonesia, tapi dia melakukan dari luar negeri. Oh iya. Karena memang kalau untuk penipuan yang berapa kali yang masuk ke saya itu, dia menggunakan bahasa Indonesia. Bahkan pernah melakukan telepon via WA dengan korban. Iya. Itu dengan bahasa Indonesia cukup baik kata dia, bukan orang asing gitu. Nah, terus yang kedua, mungkin kita perlu terutama yang lembaga-lembaga yang terkait ya Bang ya, apakah itu Direktorat Siber Bareskrim, apakah itu Kominfo, apakah itu OJK atau yang lain-lain itu juga harus meningkatkan pertama infrastruktur dan kapabilitas kompetensi dari personilnya. Ya karena bagaimanapun juga Bang, yang namanya penjahat selalu selangkah di depan dari penegak hukum. Betul. Ya. Nah, penegak hukumnya harus progresif harusnya ya. Penegak hukum harus progresif. Misalnya ada laporan sepertinya harus bergerak lebih cepat. Misalnya lakukan blokir segera. Biasanya lapor dulu. Belum lengkap itu syaratnya tuh. Mau sampai kapan? Ya, main formil ya, terlalu memberatkan di formil. Betul. Padahal bisa jadi pelaku ini juga sudah menimbulkan korban banyak. Dan bisa jadi korban yang lain sudah melapor gitu. Ya. Kan tidak menjadi suatu keharusan untuk hari ini dilaporkan juga gitu. Begitu ada korban yang lain kan mestinya langsung berjalan gitu kan. Betul. Bisa proaktif. Tapi saya kira saya belum pernah melihat, mungkin saya juga yang jarang memperhatikan ya. Tapi rasanya memang sangat kurang, sedikit pengungkapannya Bang. Ya kalau kita lihat defamation kan banyak ya, pencemaran nama baik itu banyak. Nah, cepat sekali karena orangnya jelas mungkin ya. Misalnya dia nge-tweet, dia itu gampang. Dan gini saya kemarin waktu memperhatikan pembahasan di media soal judi online. Dan saya kira penipuan online juga hampir mirip. Polanya adalah diblokir. Padahal pola blokir ini kan bisa jadi nggak menjadi persoalan buat pelaku ya. Karena begitu diblokir dia dengan mudah mengganti atau membuat istilahnya tuh. Cloningannya. Cloningannya atau membuat, dan itu katanya cepat. Saya pernah tanya sama Danis ya, Danis Lim. Dia cerita bahwa orang mengubah itu cuma 5 menit. Jadi terus kepentingan blokir itu tidak terlalu urgent jadinya. Ya kan? Saya melihat itu. Walaupun saya bukan ahli IT, mungkin Aul bisa jelaskan nanti. Yang kedua, dalam pandangan saya, mestinya concernnya dikejar uangnya. Betul. Cepat jejakan. Dan itu banyak potensi untuk bisa mendapatkan bukti. Evidence, apapun itu. Untuk melihat banyak hal. Di situ untuk menggambarkan, dan mestinya dapetin pelaku itu ya sulit sih, tapi nggak sulit-sulit amat lah. Betul Bang. Salah nggak sih saya ngomong begitu? Betul banget Bang. Jadi gini Bang, memang kalau kita melakukan tracingnya melalui dunia maya, itu memang dia macam-macam ya pengamanan yang ada di dunia maya. Apakah dia pakai VPN, apakah dia menggunakan proxy, segala macam. Dan dia bisa, kalaupun diblokir, dia bisa buat lagi web baru dengan link baru yang itu mencerminkan atau sama persis dengan link yang lain. Tapi blokir tetap penting menurut saya Bang. Tetap penting ya. Dan blokir terus dilakukan. Jadi biar capek aja dia bikin kita blokir, kita blokir. Tapi yang paling penting, kalau blokir nanti yang nggak blokir, yang bayar nggak diblokir itu repot tuh. Nah itu kan jadi Kominfo kan yang kasus Komdigi ya, yang kasus judi online. Blokir-blokirnya jadi jualan jadinya kan. Mana yang diblokir, mana yang tidak jadi dijualin. Nah ini penting juga nih para pegawai negeri atau penegak hukum yang memiliki kewenangan itu harus punya integritas lah. Kalau itu suap lah itu ya. Itu kejahatan korupsi itu. Nah, terus yang selanjutnya Bang, saya setuju dengan Abang bahwa ini harus melakukan pendekatan follow the money. Pengungkapan ini bisa jadi memang putus nanti. Putus apakah dia nanti melakukan berapa kali transaksi transfer atau dilakukan tarik tunai. Kalau tarik tunai saya enak Bang. Dia narik ATM-nya di mana atau dia narik di bank mana, pasti ada CCTV-nya. Kita berapa kali ya mengungkap perkara korupsi, penarikan uang suap, tinggal lah ambil di bank, udah dapat CCTV siapa yang mengambil, identitasnya dapat. Walaupun dia orang lain yang menggunakan akun bank tersebut bisa dikejar pastinya. Nah, ada juga mereka memutar ke kripto juga Bang. Uang itu diputar ke kripto atau ditransfer ke luar negeri. Nah, makanya menurut saya untuk pengungkapan hal-hal seperti ini, negara butuh upaya atau effort yang lebih Bang. Maksud saya gini,
kita butuh MLA dengan negara-negara tetangga. Karena bisa jadi dia lakukan setelah melakukan penipuan, duitnya langsung ditransfer ke luar negeri. Iya. Kalaupun kita bisa melakukan penjejakan, PPATK bisa dapat. Kan ketika udah transaksi di dalam negeri orang lain, PPATK terbatas juga. Betul. Butuh kerjasama dengan PPATK negara lain lagi. Nah, itu yang harus diperkuat. Iya. PPATK kita perkuat sehingga mereka aktif melakukan blokir atau melakukan tracing. Polri harus diperkuat mulai dari kompetensi dari penyidiknya yang untuk mengungkap ini. Begitupun Kominfo, BSSN segala macam. Dan yang terpenting lagi, masyarakat harus terus diedukasi, Bang. Seperti apa yang kita lakukan hari ini. Jangan sampai menjadi korban. Sudah cukup, sudah banyak orang yang menderita kerugian. Terus gini, kalau contohnya Direktorat Cyber ya, baik di Polda maupun di Mabes Polri, kalau ada pelaporan, penting nggak sih dia umumkan ke publik biar nggak jadi ada lagi korban lagi? Kalau menurut saya nggak ada masalah diumumkan ke publik. Karena ini buat biar apa ya? Nggak ada masalah, tapi penting nggak? Sangat penting. Sangat penting. Biar masyarakat penting, tahu. Tapi nggak dilakukan ya? Nah ini penting nih, Abang kasih masukan nanti Bang. Iya. Tolong tuh yang dapat laporan ya, kasihan lah masyarakat yang lain nanti jadi korban. Masa nggak mau memberitahukan? Kan memberitahukan publik bagian dari mencegah kejahatan lebih banyak lagi. Betul banget. Ya. Dan menarik sekali kalau tentunya kita berharap yang tadi yang Aulia bilang bahwa perlu ada penjejakan atau follow the money ya. Ini penting. Walaupun bisa jadi di ujung nanti problem. Contohnya dia pakai cara-cara tertentu. Tapi ketika kita terbiasa melakukan penjejakan begitu, kita akan terlatih. Kita akan tahu caranya. Dan kendalanya kita akan pikirkan apa solusinya. Tapi kalau cuma diawang-awang, wah itu sulit. Nggak beres. Ini yang harus dilakukan. Dan saya pikir ini sudah menimbulkan banyak sekali korban. Banyak Bang. Mungkin belum ada riset detail ya yang menggambarkan berapa kerugian per tahun. Ya, karena gini Bang, biasanya korban dari online scamming ini enggan melapor Bang. Kenapa enggan melapor? Pertama juga bisa kayak kedok investasi. Bisa dia pegawai negeri. Dia punya uang yang sekian banyak menjadi korban penipuan. Ketika dia lapor, orang bertanya, kok duit lu bisa banyak itu? Iya. Apakah ini dalam rangka money laundering atau kenapa? Itu pertama. Kedua, jadi uang hasil kejahatan dijadikan korban kejahatan. Korban kejahatan. Itu bisa, itu salah satunya. Kekhawatirannya itu. Pertama. Yang kedua, karena jarang sekali Bang, bahkan data di dunia pun kejahatan scamming ini bisa terungkap. Jarang ya memang. Jarang Bang. Karena memang sulit memang pengungkapannya, secara teknis pun sulit. Nah sehingga mungkin yang usul Abang tadi, ketika misalnya polisi menerima laporan dari masyarakat bahwa mereka jadi korban online scamming, itu Polri bisa memberikan edukasi ke masyarakat. Mungkin apakah dengan rilis rutin segala macam, bahwa misalnya ada modus baru penipuan online seperti ini, masyarakat harap berhati-hati. Nah kayak bank kan udah bagus sekarang nih, biar untuk keamanan transaksi online apa yang harus dilakukan, bank sudah banyak tuh edukasinya. Bank udah banyak melakukan juga ya. Membuat video-video pendek, membuat konten segala macam, bank sudah bagus sekarang. Nah. Yang menarik begini tadi yang saya katakan perlu membiasakan diri untuk bertindak cepat ya. Karena dengan tindak cepat setidak-tidaknya pelaku akan semakin kesulitan untuk berbuat. Betul. Dan rasanya segala hal itu bisa dipikirkan. Contohnya ketika ternyata dampaknya itu banyak, kerugiannya banyak, kan sebetulnya bisa aja dari Direktorat Cyber menempatkan orang di PPATK atau kerjasama dengan PPATK. Setuju. Untuk bagaimana ketika ada kejadian langsung dia cepat tindakannya. Tapi ketika nggak mau mikir atau nggak mau ada effort, ya nggak bisa, sulit. Tapi sepanjang ada kesungguhan bisa. Saya yakin bisa. Iya. Dan ini yang harus didorong ya. Saya tentunya prihatin ketika kemudian ada laporan tapi responnya lambat. Orang melapor harus sampai paling enggak setengah hari. Gimana coba? Pelaporan harusnya dipermudah karena korban saya kira iya, karena kan enggak enggak terlalu penting formalitas terlalu panjang. Kenapa? Buktinya juga enggak terungkap kan? Terus dibikin catatan panjang-panjang setengah hari itu apa? Kalau nanti sudah terungkap baru diusut. Betul banget. Harusnya logika-logika ini yang dipakai gitu untuk memudahkan, untuk membuat orang mau melapor. Karena ketika orang melapor nanti saya sih ruginya cuma 5 juta atau 10 juta. Kenapa? Kalau melapor
waktu saya effort, waktu saya yang kebuang bisa jadi lebih mahal dari itu. Betul. Dan segala macam. Orang mikirnya kan begitu jadinya. Akhirnya apa? Itu menjadi peluang buat pelaku kejahatan terus berbuat. Mereka merasa aman kan? Orang malas lapor, dia terus menargetkan banyak orang. Tentunya kita bicara begini, kita berharap tolonglah yang kemarin-kemarin masih belum ada kesungguhan, perbaikin diri. Yang kemarin-kemarin masih berpikir, kamu kalau untung nggak melapor, begitu rugi masih melapor lah, itu ya jangan begitu lagi lah. Kalau masih jadi aparatur masih berpikir begitu, yang mending bekerja wira swasta lah gitu. Saya kira gitu Aulia. Siap Bang. Terima kasih, tentunya kita berharap jangan sampai lebih banyak lagi orang menjadi korban. Setidak-tidaknya semoga pelaku-pelaku kejahatan yang model online begini ditindak, termasuk judi online, penipuan online dan semuanya ini. Dan semoga dampak-dampaknya semakin bisa ditekan dengan tindakan-tindakan dari aparatur di pemerintahan. Terima kasih. Salam integritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.